tidak mau disuap sebagai lawyers misalnya, itu bagian daripada peran antum sebagai dai pada saat yang bersamaan. Ya, tidak memakai hukum Allah ini, tapi justru Anda menggunakan hukum Barat. Ketika diuji, Allah uji saya. Tuh, gimana logiknya tuh? Kalau nggak kemudian menjadi pelaku atau yang kemudian action, ya percuma. Nothing. Ya. Berdakwah nggak dibayar, nggak digaji, ya. Dia bawa krunya, ya. Kemudian kita apa? Halangi. Justru kita buka jalannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah. Antum semakin gagah ya, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Semakin hari semakin semangat. Ya. Sehat selalu, Ustaz. Sehat. Ustaz, kita saat ini sudah berada di meja bundar ini. Insya Allah kita akan coba mengulas berbagai isu-isu terkini. Ini podcast yang kita bahas dari dua perspektif. Saya sebagai praktisi hukum, pembelajar Islam. Kemudian antum sebagai seorang dai. Kita akan coba lihat isu-isu terupdate seputar apapun. Politik, ya, masalah hukum, kemudian keuangan, kemudian juga keumatan dan seterusnya. Dari perspektif antum sebagai seorang dai dan saya sebagai seorang praktisi. Nah, Ustaz, untuk memulai podcast yang pertama ini, kita saat ini sudah punya IP yang baru bernama Circle Sejalan. Ya, harapannya ini menjadi wadah untuk membuka jalan pikiran, kemudian membuka jalan untuk menuju jannah. Ya, untuk kita bahas ya kepada para hadirin semua yang menyaksikan podcast ini dari isi kepala kita tentang isu-isu aktual. Sekarang kita coba mau bahas, kita mau angkat isu yang terkini, masih sehubungan dengan umat yang saat ini kemudian menjadi permasalahan. Dan menariknya, kemarin juga dibahas oleh salah satu ulama dunia, Ustadz Dr. Zakir Naik. Kita coba buka beritanya terlebih dahulu. Ini Ustadz Zakir Naik ceramah di Jakarta, ribuan orang padati X Sanggar Teros Pancoran. Ini kebetulan yang di Jakarta, Ustadz. Jadi beliau tour. Dan pasti tentunya antum tahu. Antum kesana, Ustadz, kemarin, Ustadz? Tidak, Ustadz. Karena ada kesibukan, Ustadz? Iya, keluar kota. Keluar kota, Masya Allah. Nah, kemarin di sini saya turut hadir, Ustadz. Nah, yang menarik, kemarin itu beliau juga sempat membuka acara dengan ceramahnya yang menjadi penutup di hari ketiga di Jakarta. Itu beliau mengangkat 21 action plan untuk umat terkait dengan Palestinian cause. Jadi beliau berbicara tentang keumatan, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai umat muslim terkait dengan kondisi global, dalam hal ini khususnya Palestina. Tadi seperti apa yang tadi saya coba angkat, kita mau bicara masalah keumatan, seperti yang ada di Indonesia ini, kita umat muslim ini secara kuantitas itu banyak, Ustaz. Tapi secara kemudian tindakan, itu kemudian masih belum menjadi satu kesatuan yang utuh, kemudian menjadi kekuatan yang masif. Gimana menurut Anda, Ustaz? Ya, ini diskusi dua arah ya. Jadi Quran itu kemudian memberikan gambaran bahwa kita itu ditakdirkan sebagai, ingat, ditakdirkan sebagai umat terbaik. Dalam bahasa Qur'annya khairu ummah. Khair itu artinya terbaik, ummah itu umat terbaik. Dan di Quran itu disebutkan kata-kata kuntum khairu ummah. Kuntum, kalian, artinya khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat.
Nah, kata kuntum ini kemudian ditafsirkan oleh Nabi sendiri. Siapa mereka sebutnya? Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, kata Nabi. Berarti sahabat dong. Iya. Sahabat itu kan sederhananya orang yang bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, berinteraksi dengan Nabi, bermuamalah dengan Nabi, dan beriman dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan iman. Iya. Itu sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Siapa setelah mereka? Itu tabi'in. Iya. Itu ada masa sahabat, ada masa tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Siapa itu atba'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, ini menarik ya, kata kuntum khairu ummah. Ini berarti Allah takdirkan kita sebagai umat terbaik. Tidak ada umat terbaik selain umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, yang perlu kemudian kita pahami. Yang kedua, bahwa umat ini ya memiliki kekhususan. Ya. Kekhususannya apa? Allah perintahkan ta'muru dan bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kekhususannya apa? Menyeru manusia kepada kebaikan. Jadi menyeru manusia kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita juga mencegah manusia dari hal-hal yang jelek, mungkar. Nah, terkait dengan ta'muru dan bil ma'ruf, menyeru manusia kepada kebaikan ini yang harus dimiliki oleh kita semua. Ada pepatah ulama mengatakan kita itu sesungguhnya dai. Ya. Apapun profesi kita. Menarik nih, Ustaz. Iya. Jadi kita tuh semua dai. Iya. Tapi kemudian apapun profesi kita. Oke, right. Nah, ini dibahas lebih jauh gimana, Ustaz? Oke. Yang perlu dipahami, kita itu adalah dai. Ya. Dai itu jangan kemudian disempitkan maknanya. Seolah-olah dai itu maknanya adalah seorang guru, ustadz, syekh yang kemudian mengajar agama, nilai-nilai agama di atas mimbar. Salah. Dai itu kan maknanya seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan ya mencegah orang lain untuk melakukan keburukan. Ya. Apapun profesinya. Contoh misalnya saya sebagai guru, sebagai dosen, maka saya akan tampilkan nilai-nilai keislaman pada diri saya. Ya. Sehingga orang lain kemudian bisa mengikutinya. Antum sebagai praktisi hukum, lawyers, orang legal, antum kemudian memberikan nilai-nilai keislaman yang kemudian orang lain kemudian bisa meniru. Tentara, polisi, pemimpin, semua orang bisa lakukan itu. Karena sesungguhnya Islam itu adalah menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kepada keburukan. Nah, poinnya adalah apa? Nahnu du'at qabla kulli syai'. Sesungguhnya kita ini dai. Ya. Tapi Ustaz, kalau dalam pandangan saya sebagai yang awam, apakah itu nggak terlalu berlebihan, Ustaz? Kalau saya misalkan menyebut diri saya seorang dai, atau bahkan yang lainnya, kalau kemudian disebut seorang dai, kemudian semua artinya semua orang bisa bicara tentang Quran, tentang kemudian Islam secara umum, dan menganggap bahkan ya dirinya kemudian berhak untuk membicarakan terkait dengan keilmuan. Apakah kemudian nanti menjadi bias, Ustaz? Terkait dengan keilmuan. Baik. Nah, ini ada kaidah dalam agama kita. Idza wusidal amru ila ghairihi fantadirsa. Apabila sesuatu urusan tidak diberikan kepada ahli, maka dia hancur. Urusan itu pasti rusak, ya. Urusan itu pasti akan menjadi tidak benar. Maka sesuatu harus diserahkan pada ahlinya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa sesungguhnya ya kita itu punya potensi untuk menjadi dai semuanya, dan seyogyanya seharusnya umat Islam itu harus jadi dai. Kenapa? Tidak harus ya dai itu berada di atas mimbar. Tidak harus
orang itu menjadi ustadz. Tidak harus semua umat Islam itu jadi syekh, jadi ulama. Oke, itu perbedaannya ya. Jadi dai itu bukan kemudian sebagai seorang syekh. Dai itu bukan profesi, Oke, tapi dai itu adalah peran. peran, Ya. peran. Itu. Nah, kata Nabi, ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan, ya, walaupun satu ayat. Artinya, dalam skala kapasitas nih, dalam skala kapasitas, Ya, ya, saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, saya akan mengajar sesuai dengan profesi saya dan Ya. menyampaikan hal-hal baik. Itu sesungguhnya saya sedang menerapkan, ya, peran saya sebagai seorang dai. Ya. Kapasitas saya, profesional saya sebagai seorang dosen. Ya. Begitu juga dengan antum, Ya. ya, memberikan menghargai waktu, tepat waktu, jujur, ya. Kemudian apa lagi? Integritas, gitu ya. Tidak mau disuap sebagai lawyers misalnya. Itu bagian daripada peran antum sebagai dai pada saat yang bersamaan. Walaupun pada saat yang bersamaan antum juga status antum sebagai profesional seorang lawyer, seperti itu. Nah, bicara masalah itu, apakah kemudian itu betul kemudian merupakan pendapat secara kontekstual, ini adalah pendapat Islami, Ustaz. Apakah benar kemudian hal tersebut gitu ya diatur kemudian, apakah Quran bicara masalah itu dan seterusnya, Ustaz? Iya. Quran menyebutkan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat-umat terbaik sepanjang sejarah manusia. Menyuruh manusia kepada kebaikan. Dalilnya adalah Quran itu. Ya, dan mencegah manusia kepada keburukan. Tentu ini sekali lagi sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kapasitasnya. Karena tidak boleh kemudian mengambil arena orang lain. Contoh misalnya saya berbicara hukum. Perspektif saya sebagai orang awam berbicara hukum positif. Tentu akan berbeda dengan perspektif antum sebagai seorang praktisi. Apabila saya terlalu dalam kemudian bercerita, mengulik, atau berbicara lebih banyak tentang hukum positif yang saya tidak mengerti, maka saya akan terjerumus pada. Begitu juga antum. Maka tidak boleh keluar arena offside. Nah, offside nggak boleh. Gitu. Antum tidak boleh terlalu offside berbicara keagamaan yang tidak expert di bidang itu. Begitu juga dengan saya. Atau begitu juga orang lain dan sebagainya. Tapi bukan kemudian menyurutkan kita sebagai seorang profesional gitu ya. Misalkan saya sebagai lawyer, ya untuk menyampaikan tadi, sampaikanlah walau suatu ayat. Betul. Tapi bukan berarti kemudian saya expert pada saat menjadi ahli Quran dan seterusnya. Itu karena itu adalah bidangnya para masyayikh dan seterusnya. Nah, buktinya nih para sahabat Nabi, ketika mereka berislam pada Nabi, apakah kemudian mereka nunggu dulu 23 tahun mereka baru berdakwah? Tidak. Padahal dalam faktanya Quran itu kemudian turun bertahap. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Allah pengen memberikan kemudahan bagi umat ini untuk menjalankan syariat itu bertahap. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat juga sama seperti kita. Apa yang disampaikan, apa mereka sampaikan, itu bertahap kepada umat ini. Seperti itu. Tidak harus kemudian mereka fakih dulu, baru kemudian mereka berdakwah kan begitu. Kalau semua orang berpikiran seperti kita hari ini, kita harus expert di bidang masing-masing, semuanya, jadi siapa yang akan mendakwah? Dan kita punya arena dakwah masing-masing. Contoh misalnya, seorang ustadz, dia berdakwah mungkin dalam lingkupnya masjid taklim, sekolah, taklim akbar dan lain-lain. Seorang profesional bisa di kantor. Seorang anak jalanan ya di pinggir jalan, seorang penghulu ya di penghulu, gitu. Jadi dia punya objek masing-masing. Ini nyambung Ustaz dengan apa yang kemudian saya kemarin dengar ceramah dari Ustaz Zakir Naik tadi kita saksikan. Salah satu action plan dari 21 yang disebutkan itu tadi nyambung itu di poin ke-11 itu saya catat soalnya kemarin. Jadi antum itu datang saya sambil nyatet ya. Nyatet, Ustaz. Wah, luar biasa. Tapi sebenarnya lebih gampang lagi. Masukin aja Ustaz link YouTube-nya kemudian ke Gemini.
Iya. Udah di situ bisa dirangkum. Iya. Nah, ini saya rangkum sekarang, Ustaz. Oke, I Jadi see. kemarin sambil nyatet juga. Jadi beliau sebutkan bahwa jadilah kemudian seorang yang expert, memanfaatkan kemampuan khusus Anda terkait dengan tadi eh, memecahkan permasalahan Hmm. global dalam hal ini kepalestinaan ya, dengan kemampuan khusus Anda. Jadi kemampuan khusus itu ya Ustaz, yang perlu digarisbawahi ya. Kemampuan khusus. Oke. Bukan kemudian eh, semua orang berhak kemudian bicara masalah agama karena itu adalah kekhususan tertentu dari para masyaikh dan seterusnya. Karena belakangan ini ya saya lihat dari kacamata saya, Ustaz. Salah satu kemudian yang menjadi bagian atau andil lemahnya umat muslim adalah kita ini tidak bersatu. Karena terlalu banyak yang kemudian memberikan komentar. Iya. Seolah kemudian yang paling benar untuk bicara masalah agama dan seterusnya. Dan mohon maaf, koreksi kalau saya salah, ya. Para dai, ya, yang kita sangat hormati, itu eh, belum kemudian semua itu saling merangkul, bergandeng tangan untuk memastikan umat ini tidak terbelah. Iya. Menurut kacamata antum gimana, Ustaz? Ya, jadi gini, di kita ini kan khususnya di Islam, ya. Islam itu kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan, kelompok. Dan masing-masing golongan itu kemudian mengklaim yang terbaik. Iya. Dan bahkan Quran itu kemudian memberikan pernyataan secara tegas, menyebut kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok apapun itu pasti akan membanggakan kelompok masing-masing. Jadi ya sebagai sunatullah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nggak pertanyaannya kita bisa bersatu? Ya. Maka jawabannya adalah mungkin. Mungkin. Kenapa? Ada kaidah mengatur. Kita bersepakat pada yang sudah disepakati oleh para ulama dan kita bertasamuh. Bertasamuh itu artinya bertoleransi kepada sesuatu yang memang ada perbedaan di situ dan ulama sudah memberikan ruang di situ. Oke. Ini kaidah ini. Iya. Nah, kalau kemudian pertanyaannya tadi adalah bisakah umat Islam itu bersatu? Maka jawabannya bisa. Karena kaidah mengatur kita bersepakat. Artinya saya, Anda, antum dan teman-teman lain dan pemirsa belum tentu sama pikirannya, betul. Betul kan? Iya, iya. Ada kaidah menyebutkan kulur asin ya, setiap kepala ada isinya. Iya. Setiap orang pasti ada punya pikiran masing-masing. Nah, artinya kaidah ini yuk kita kedepankan. Kita bersepakat terhadap yang sudah menjadi kesepakatan para ulama dan saling bertoleransi kepada hal-hal yang kemudian di situ ada celah perbedaan. Jangankan kita sebagai umat akhir zaman, ya, ini di tengah-tengah nabinya saja masih ada perbedaan. Iya. Artinya perbedaan itu nggak pernah kemudian tidak ada. Tidak ada, karena itu sunatullah. Karena itu sunatullah, kemudian Rasul bernubuah akan kita terbagi dalam 73 golongan. 3 golongan. Dan kemudian mungkin kalau dari pandangan saya, 73 golongan itu ada dua perspektif ya. Dari satu sisi, 73 golongan itu kalau dimaknai bahwa saling bersaing di antaranya. Itu yang kedua, 73 golongan ini kemudian kalau saling mengambil hikmah akan bersatu juga sebenarnya. Ya. Artinya Nabi ditanya, ya siapa yang kira-kira yang akan masuk surga? Semua dari 73 itu, 72-nya masuk neraka, ila wahidah kecuali satu. Nah, sekarang yang semua mengklaim yang satu ini masalahnya. Dan semua kemudian menyatakan diri mereka paling benar. Nah, saya lebih tertarik ke kemudian kalau diskusinya itu adalah kita kemudian bersepakat pada apa yang sudah disepakati oleh para ulama. Contoh.
eh, bahwa syariat itu mengatur sholat 5 waktu. Ya. Betul. Kemudian subuh 2 rakaat. Ya. Zuhur 4 rakaat, asar Ya. 4 rakaat, maghrib, isya sudah ada rakaatnya. Tetapi di situ ada kemungkinan-kemungkinan. Bukan kemungkinan, ada celah untuk kemudian kita berbeda ketika kita mengaplikasikan. Contoh misalnya, sholat subuh, di situ ada kunut dan tidak kunut. Ya. Nah, kenapa kemudian kita tidak berbicara orang itu sholat subuh saja dulu sebagai sebuah kewajiban? Sholat atau tidak sholat dulu? Sholat dan tidak sholat dulu, itu kan Ya. sesuatu yang usul. Usul itu sesuatu yang mendasar, basic. Ya. Tetapi seringkali kita mempermasalahkan orang itu sholat subuh pakai kunut atau tidak. Ya. Yang kata para ulama, Lompat gitu, Ustaz. lompat gitu lah. Artinya dia lompat ini Pak, Iya. gitu ya. Artinya dia lompat. Seandainya dia kunut pakai sholat subuh pakai kunut, dia sah. Apabila kemudian dia tidak kunut tetap sah. Ya. Artinya kita sering kali berbicara hal-hal yang bersifat seperti ini daripada kemudian berbicara hal yang paling basic dan radikal gitu ya. 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 Ustaz, Ana ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya untuk kemudian kita bahas ya, berkaitan dengan tadi permasalahan, nanti kita akan coba bahas di akhir, di pertanyaan saya terakhir terkait dengan kuntum khair ummah tadi, Ustaz. Sebenarnya Islam itu memandang muslim itu seperti apa yang dikategorikan sebagai kuntum khair ummah tadi, Ustaz? Selain tadi menjadi muslim yang expert. Ya. Gimana dari pandangan Anda, Ustaz? Oke. Jelas kalau perspektif Quran itu kan muslim terbaik itulah ta'muru bil ma'ruf, dia punya peran dalam kebaikan-kebaikan dalam Islam, dan dia juga punya peran dalam mencegah orang lain kemudian melakukan keburukan. Nah, ini kan peran. Ya. Nah, saya justru berpandangan bahwa orang Islam harus memiliki 4 karakter. Oke. Ya, dan tidak boleh memiliki karakter yang 5. Nah, ini nanti kita bahas satu-satu, tapi saya kasih kisi-kisi. Nanti untuk detailnya mungkin akan dibahas di divisi Madani. Divisi Madani. Pertama, ya, karakter pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu adalah muslim qaid. The Muslim leader. Ya. Seorang muslim dia harus mampu memimpin dalam skala apapun. Ya. Skala kecil, menengah, dan besar. Akan indah kalau seandainya seorang muslim dia mampu kemudian menjadi leader dalam setiap urusannya. Urusan pribadinya, keluarganya, masyarakat, dan termasuk hal lebih besar. Negara dan termasuk global, gitu ya. Nah, coba tuh bayangkan, kalau seandainya seorang pemimpin muslim hari ini, ya begitu punya power dalam memimpin dan dia berpengaruh di dunia global, bayangkan apa yang akan terjadi dengan Palestina. Kalau semua orang muslim punya kapasitas sebagai seorang pemimpin. The Muslim leader. Ya. Itu, nanti akan kita bahas. Yang kedua, ini menarik. Yang kedua adalah Muslim muharrik. Muslim ya yang kemudian sebagai penggerak. Ya. Kalau kemudian semua jadi leader, ya, saya kira ini nggak baik. Ya, tapi ada juga penggeraknya. Ibarat mesinnya, penggeraknya. Nah, disebut dengan Muslim muharrik. Harus ada penggerak-penggerak dakwah ini. Ya, orang yang menyuarakan tentang Gaza, menyuarakan tentang Palestina, menyuarakan tentang amal ma'ruf nahi mungkar, itu harus ada. Ini salah satu solusi. Itu. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga nih, Muslim khabir. Apa itu? The Muslim expert. Muslim yang kemudian punya kapasitas. Dia expert. Yang tadi kita bicarakan. Betul. Contoh misalnya, yang paling real, yang kemarin datang ke Indonesia, Dr. Zakir Naik, seorang ulama dari India. Beliau expert, ahli di bidang medis, kristologi. Iya, kristologi.
ya mampu kemudian menggambarkan ya nilai-nilai keislaman ya yang begitu indah kemudian dipadukan Ya. dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Ya. Sehingga orang tuh yakin betul kemudian terhadap ajaran Islam. Walaupun sebenarnya background pertamanya adalah seorang medis, Tat. Medis, profesional Dan dia. karenanya latar belakang sebagai seorang medis, logical thinkingnya sangat tajam gitu ya. Betul, betul. Oke, Nah, oke. ini namanya Muslim Khabir. Khabir. Antum expert di bidang hukum. Ya. Si Fulan expert di bidang pertahanan. Ya. Si Fulan di bidang SDM. Geografer kita. Geografer. Ya, luar biasa seperti itu ya. Nah, ini Muslim itu harus begitu. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini. Selain dia expert, dia juga Muslim fa'il. Ya, fa'il itu apa? Fa'il. Okay. Sebagai pelaku. Muslim pelaku. Nah, contoh misalnya, hari ini kemudian pelaku dalam konteks apa, Ustaz? Dalam sebuah konteks. Contoh misalnya, pelaku usaha. Ya. Jangan kemudian hari ini kita kemudian mengatakan, saya diuji Allah karena miskin. Ketika Allah kasih ya tentang aturan-aturan, Anda tidak boleh riba, Anda tidak boleh culas, Anda tidak. Tapi Anda kemudian ya tidak memakai hukum Allah ini, tapi justru Anda menggunakan hukum Barat. Ya. Ketika diuji Allah menguji saya, tuh gimana logiknya tuh? Ya. Coba sekarang Muslim yang baik sebagai fa'il, Muslim fa'il itu adalah Muslim yang bisnismen, tetapi kemudian dia menggunakan kaidah syariat. Ya. Tidak boleh riba, ya kan? Tidak boleh pinjol, tidak boleh macam-macam gitu. Ya. Saya ada berkah. Ya. Penggerak kalau nggak kemudian menjadi pelaku atau yang kemudian action, ya percuma. Nothing. Ya. Percuma dong. Nah yang terakhir, Muslim ya khasir. Ya. Khasir itu artinya Muslim yang rugi. Loser. Ibarat lu nggak punya peran. Gimana mau peran? Lu ada aja orang bikin susah gitu. Contoh. Di saat orang punya peran masing-masing, ya di setiap tingkatan tadi, justru kita ini berKTP Islam tapi merecokin, Pak. Rugi betul itu. Apa-apa disalahin, dikomplain. Contoh misalnya, orang datang berdakwah nggak dibayar, nggak digaji, ya, dia bawa krunya, ya, kemudian kita apa? Halangi. Justru yang tidak ada yang kayak gitu sih, Ustaz. Ada gitu. Ada. Kok saya aja mau ngajar ada yang ini coret jadwal saya gitu kan. Ya mungkin itu sama gitu. Nah, akan ada gitu. Karena itulah ada Musa, ada Firaun, ada Ibrahim, ada apa? Ya mungkin analoginya terlalu kasar ini, tapi ya begitulah dunia ini. Ada kiri, ada kanan, ada apa. Kalau semuanya sebut itu berulang kali supaya kita jadi belajar ya. Betul. Makanya saya lebih senang tuh bercerita tentang sejarah. Karena ada ungkapan at-tarikhu yukarriru nafsahu. Setiap sejarah akan terulang dengan sendirinya. Setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masalah. Artinya 4 karakter unggul ini harus kemudian terus disadari. Betul. Untuk kita. Kemudian kita berusaha untuk itu, menjadi pemimpin di setiap levelnya. Kemudian menjadi penggerak. Pada setiap keadaan. Pada setiap tempat. Kemudian tadi menjadi expert di bidangnya. Lompat pagar. Kayak tadi itu ya. Atau pindah ring gitu kan. Pindah ring. Harusnya lu ring UFC. Tinju ya. Lu tinju kan nggak nyambung gitu kan. Iya. Kemudian yang terakhir. Tadi terkait dengan Muslim fa'il. Menjadi pelaku dulu. Pelaku. Dan dihindari jadi Muslim yang loser. Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya atau nanti kita bahas lebih tajam di. Masih banyak tadi pertanyaan sebenarnya. Insya Allah ya. Karena ini Muslim loser tadi. Betul. Nah itu nanti kita akan bahas itu.
Nanti apa namanya kita akan bahas secara segmen tersendiri itu ya. Tapi sebelum kita tutup, Tat, tolong kasih pesan dengan pertanyaan saya tadi. Gimana kita kemudian tips untuk kita menyelesaikan permasalahan umat kita ini menjadi lemah di mata dunia. Untuk konteksnya Palestinaan. Silakan, Oke. Tat. Konteks kepalestinaan, ya tentu kita tidak, kalau seandainya kita tidak bisa berbicara segini, paling tidak kita bicaranya segini. Tapi kalau kita nggak bisa segini, maka berarti ini, kalau nggak bisa segini. Ya, artinya apa? Artinya umat ini harus terus menyuarakan dalam kapasitas apa. Kalau tidak, lantas siapa yang akan berbicara? Ya, sekecil apapun pembicaraan itu harus disematkan Palestina. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu hal yang paling mudah terus membahasnya. Betul. Dan harus terus kemudian membahas, kemudian meng-share, Ya. ya supaya orang tidak lupa. Ya. Dan mungkin sedikit sekali sebelum saya tutup bahwa kita itu sebagai bangsa Indonesia punya beban moral, punya hutang moral, punya hutang budi yang kemudian tidak bisa dilupakan dalam catatan sejarah kita. Ya, apa namanya, seorang mufti dari Palestina di Berlin, ya, beliau menyuarakan dengan takbiran sebanyak 3 kali di salah satu radio di Berlin, di Jerman, ya. Beliau kemudian mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selamat bagi bangsa Indonesia. Salah satu negara yang kemudian menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah Palestina melalui mufti ya yang berada di Jerman saat itu dan kemudian mengumumkan kepada dunia melalui radio pada saat itu. Ini menunjukkan apa? Kita tuh punya beban moral, ya, punya hutang moral kepada bangsa Palestina. Sekali Dan lagi, mereka saudara-saudara kita. saudara-saudara kita. Dan ini harus terus disuarakan. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dalam kapasitas apapun itu. Ya. Dan itu yang paling mudah hari ini. Yaitu, kalau kita berperang mungkin nggak bisa. Kalau kita berinfak mungkin terbatas. Kalau kita kemudian apa namanya pergi sebagai relawan kemanusiaan mungkin kita bisa. Yang paling kita bisa adalah lakukan 2 hal. Pertama adalah terus kemudian apa namanya menyuarakan dalam bentuk apapun di media sosial kita. Itu terutama Facebook, apalagi Twitter, kemudian TikTok, IG kita. Suarakan tentang kemerdekaan Palestina dan saudara-saudara kita. Dan ketiga, jangan lupa doa. Itu yang terpenting. Seperti itu. Masya Allah. Ya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita akan bahas dalam waktu yang lain. Insyaallah. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Saya selalu untuk antum, Ustaz. Dan para pemirsa, ini adalah episode pertama dan kita akan jumpa lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik dari kita ulas bahasan-bahasan dari sudut pandang kita berdua. Dan nantikan untuk episode selanjutnya, Circle Sejalan, kita buka jalannya.